kembali dengan saya Cinta Oma. Yang belum subscribe dulu dong dan like komennya itu. Nih aku sekarang berada di bawah pohon. Di bawah tuh ada yang ngintip-ngintip dari belakang tuh siapa ya? Ini yang sedang katanya berulang tahun tapi aku nggak ngasih hadiah. Aku udah habis makan, dikasih makan mbaknya. Semoga dengan ngasih aku sarapan, Allah menambah rezeki dan kesehatan untuk Mbak Siti Rahma. Nih orang-orang yang baik ngasih aku makan. Kita berlibur di sini guys, di Mefu, berteduh di bawah pohon. Dan ini ada juga mbaknya yang lagi belajar gitar. Ini mbaknya pintar main gitar itu. Tapi mbaknya nggak dengar lah. Ya Kak Popo. Tuh, kasih lihat ya bagaimana ramenya di sini Mbak Mas. Ada yang ulang tahun, ada yang nanti aku mau jalan-jalan lihat mbaknya yang lagi itu ada acara dandan rias. Ini nanti esnya Mbak, ada yang nawarin es, aku nggak minum es satu. Tahu itu mbaknya juga ada. Tuh, oh tak kasih lihat itu ada di depan aku ada yang lagi dandanin ya. Subscribe dulu, jangan pergi dari video aku, tetap senang video aku, oke? Yuk, tak kasih lihat bagaimana di sini ada yang lagi merias ya, oke? Les gitar kali ya, belajar gitar, mbaknya pintar gitar, nggak tahu lagu apa yang sedang digitarin. Dan itu mbaknya lagi acara makan-makan, tuh ada yang ulang tahun ramai banget di sana. Aku mau mendekat tapi takut mereka nggak berkenan. Terus ini tak kasih lihat, di sini ada yang sedang mungkin dia les kecantikan ya, les kecantikan dia dandanin ini Mbak. Mau dirias ya Mbak ya. Kok petang ya nggak kelihatan, belum, masih awal mau proses ini. Itu yang dindandanin Mbak ini. Tuh di sini banyak sekali aktivitas seperti ini, banyak sekali ini, nggak tahu ini apa. Di sana juga ada lagi dandan ini di Mefu sayang. Di taman tak kasih lihat bagaimana mbak-mbaknya di sini dengan segala aktivitas dan skill-skill mereka dalam merealisasikan selama di sini. Lihat sebentar, Mbak, cantik sekali. Cantik sekali, mereka udah pinter-pinter banget, pinter-pinter banget make up. Nanti di sana kita jalan ke sana. Itu kayak gini panas lagi sayangnya ya. Ini Mefu. Bagaimana keadaan Mefu yang begitu asri dan rindangnya, dengan banyak mbak-mbak yang liburan di sini, dengan sambil berkreasi, intinya seperti itu. Dan tak kasih lihat di sini. Tadi kita diusir loh, kita nggak boleh duduk di sini. Ternyata duduk di sini nggak boleh, kita ada teguran, disuruh pergi. Ini orang Filipin, ini tuh ada juga mbak-mbaknya yang lagi jualan, ada yang ulang tahun ramai banget di sini. Tak ngintip sebentar, ngintip tuh. Soalnya di sini tempatnya teduh, makanya banyak yang ngumpul di sini. Tapi nggak tahu di sana. Kita nggak kenal jadi nggak ngapa. Takut mereka kurang berkenan guys. Gitu. Nih, aku mau balik lagi ke tempat dimana aku duduk yang tadi diusir, nggak boleh duduk di situ. Kita kembali lagi ngobrol di sini. Kita mau berbincang-bincang sebentar sama Mbak siapa ya? Yang ulang tahun atau sama yang ulang tahun? Ngobrol apa ya? Ayo kita ngobrol ya. Mbak, iya Mbak, makasih ya tadi udah dikasih sarapan. Semoga Allah membalasnya kebaikan mbaknya dengan umur panjang, sehat selalu dan rezeki yang berkah. Ini Mbak siapa ya Mbak? Mbak Rahmawati. Dari mana Mbak? Kendal. Kaline ungu. Ajar kenal karo aku. Terus aku tresno sliramu. Seperti itu. Kendal itu apa itu terkenal dengan apa? Kerupuk rambak. Kerupuk rambak. Mbaknya ini udah berapa tahun Mbak di sini Mbak?
Udah 3 tahun. 3 tahun. Duitnya wis akeh, jelas wis akeh. Dia punya Ini yang kedua. yang 3 tahun. kedua, yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu. Ya. Terus duitnya dikiopo ae kira-kira ya. Duitnya masuk WC. Kursine arep mejane larane sing kuat ngangkat teko kayu jati asli. Piye gesan bolak nyaponi piye terusan ceritane. Bojoku nek arepe ana gawe ora kuat ngangkat kursi. Lah iya, terus piye terusan? Iya. Ini punya putra kembar. Laki perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Laki-laki semua. Semoga anaknya nanti jadi anak yang solehah, bisa jadi kebanggaan orang tua dan punya masa depan yang baik, diberikan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat gitu. Bisanya cuma mendoakan, biar ganti didoain. Katanya kalau kita berdoa mendoakan seseorang, maka doa itu kembali pada kita. Jadi menjadi ibadah kita, doa baik juga untuk kita. Gitu katanya sih. Gitu. Insya Allah seperti itu ya. Allahumma amin. Gitu. Ini Mbak Rahma yang sudah cukup lama di sini, otomatis sudah depositnya wis akeh jelas sih paling ngono. Yang penting apapun bentuknya, apapun wujudnya, dan apapun yang sudah dikumpulkan, berapapun banyak nilai yang sudah terkumpul, semoga tetap terjaga dalam kesehatan selalu ya Mbak ya, biar selalu bisa beraktivitas dan bisa melaksanakan kerjaannya dengan baik ya gitu. Sekarang ganti ke sana, pakai masker apa enggak? Halo, assalamualaikum Uti. Lah ditampakkan wajah cantiknya. Halo, assalamualaikum, berkenalan namanya siapa ya? Waalaikumsalam. Aduh cantiknya. Nama saya Bu Yani. Aku malah pengen ketawa guys. Aduh. Nama saya itu banyak. Oh. Kalau di keluarga nama saya itu Mulyani. Kalau di sekolah nama saya Yani. Kalau di rantau nama saya Asri. Nama saya Asri. Terus KTP-nya? KTP saya ada 2. Namanya yaitu nama dari orang tua. Tapi otomatis berapapun banyak nama kita yang tercantum dalam KTP atau dalam akte, dalam apapun, Bin Sumat. iya tetap kalau kita meninggal tetap pakai nama asli ya. Insya Allah dalam patokan itu tetap nama kita asli yang ditulis. Tapi ya. katanya Pak Yai, biarpun nama saya enggak sesuai akte maksudnya dari pemberian orang tua saya, tapi kan ekor ketambahan atau terus yang penting kan binnya tetap Sumardi. Enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Pemberian sebagai enggak ono aneh. Sri Mulyani. Kita semua dalam satu keluarga perempuannya pakai marga Sri. Biasa loh, ganti dokumen. Gitu ya. Jadi perlu kalian tahu ya guys ya, kalau untuk pergi merantau ke luar negeri, baik itu ke Malaysia, Singapura, Taiwan atau Hong Kong, itu ya selalu kita kadang menyiasati umur, mensiasati nama, mensiasati apa yang penting tidak mensiasati suami dan bin, itu enggak boleh sama orang tua nama ibu. Jadi keaslian ya Uti, keaslian nama ibu sama bin ya itu yang harus tetap taruh sama nama ibu ya, nama ibu harus tetap sama gitu ya. Yang penting binnya sama binti kan tetap orang. Perlu kalian tahu guys, kalau ke luar negeri seperti itu bisa disiasati, apapun bisa. Kalau di Indonesia apa sih yang nggak bisa? Kalau misalnya ke nanti haji insya Allah ya tetap yang penting kan kita kan pakai bin. Oh iya, aku mau nanya, ada kabar antanya untuk pemberangkatan tahun ini yang sebetulnya aslinya bulan 7 ya Bun ya. Itu pemberangkatan haji kemarin katanya bulan 7 pemberangkatannya. Itu katanya diundur atau ditunda untuk tahun depan. Gimana itu kisahnya? Diundur itu diundur kapan? Diundur tahun depan ya tetap aja tunda tahun. Berarti bukan diundur ya, istilahnya kita pemberangkatan di. Kalau diundur pun sekarang ini bulan ini sudah persiapan pergi. Berarti dirubah intinya.
ditunda atau dirubah ya, dirubah jadwalnya Kan gitu. ikutin karena corona. Maaf itu karena selain corona karena apa kira-kira alasannya yang paling Jangan deket-deket tak, Bu. ya kan biar kelihatan kecantikannya. Hah? Ikutin. Hah? Hah, gimana? Apa? Itu masalah dengan ke penundaan berangkatnya haji Ditunda itu aja, nanti bareng sama yang pendaftaran tahun 2001. Oh, Jadi nanti kalau sama pemberangkatan tahun 2001 nanti satu pesawat isinya BMI. oh gitu ya, insya Allah, amin. Semoga kita termasuk ya sayang, amin ya Allah. Lah terus namanya apapun segala yang tidak mungkin kalau Allah berkenan jadi mungkin, jadi kun fayakun gitu ya, kita harus tetap yakin. Terus sekarang saya mau tanya karena ada penundaan ini, bagaimana perasaan calon Bu atau Uti atau Bunda ini, Uti Mami, perasaannya bagaimana dengan penundaan Biasa keberangkatan aja, haji? ya lebih semuanya Kecewa pasti kan atau gimana? yang namanya hujan kan pasti ada pelangi setelahnya. Oh, puitis sekali ya. Oh, jadi oh, kan Bila ya, orang yang nggak pinter nggak bisa mengartikan kalimat itu loh. Itu lagu sayang. semua kan kehendak Allah. Oh iya ya. Wes apa-apa lek dibentokne rono wis ra iso ngomen, aku ra iso ngeyel aku wis aku rawane ampun. Yang bagus kan nanti bisa lebih diperbaiki lagi. Ya, yang pasti garis besarnya apapun kepahitan, apapun kecewa, apapun kejadian yang ternyata tidak sesuai apa yang kita inginkan, berarti kita ambil hikmahnya ya. Lah ya kita ambil hikmahnya ya, yang terbaik itu. Kalau orang kalau tahun ini nggak jadi berangkat dia merasa kecewa itu nggak boleh, itu namanya mengingkari kehendak Allah. Oh, terus kalau mau tanya boleh agak ke dalam ya. Terus masalah uang yang sudah masuk itu kalau dengan penundaan ini bagaimana? Masalah keuangan yang sudah terkumpul. Travel itu kalau mau diambil dipinjam dulu nggak apa-apa, langsung keluar cash. Kalau mau dibiarkan ya tetap aman. Jadi insya Allah travelnya itu bagus lah, maksudnya travelnya itu beretiket baik lah. Oh gitu ya. Ada kemarin Tidak ada unsur-unsuran ya. Diambil udah lunas 39.000, diambil cuman menyisakan 5.000. Tapi untuk saya insya Allah kalau uang itu kalau diambil biasanya kan uang itu lah pindah tangan itu kan Malirnya nggak jelas. angel Bali terus kadang-kadang kan ada temen pinjam kok malah toko jatuh temponya orang balik. Itu jangan diomong sayang. Susah sendiri lo orang maksudnya. Nanti ada yang tersindir maksudnya. Ada temen kan katanya diambil uangnya semua, terus dibuat apa betulin kontrakannya, terus ada yang diambil nggak tahu dia mau pakai apa. Kalau saya insya Allah semoga nggak tergiur lah, biarin aja lah. Lah terus selama perjalanan prosesnya itu sampai detik ini sampai ada berita penundaan itu langkah-langkah dan proses apa aja yang udah dilalui dan sampai persiapan apa aja yang sudah disiapkan gitu loh. Ya, Apa udah keseluruhan atau 90% lah. Oh, Namanya gitu. juga corona sekarang ada dari Saudinya sampai sekarang belum ada keputusan. Ternyata sekarang itu sudah memang Saudi memutuskan hanya lokal sana aja. Jadi kalau orang luar negeri bisa, tapi yang udah tinggal di sana. Udah berarti tinggal khusus di untuk yang tinggal di Arab Saudi sana. Arabia sana. Banyak orang luar negeri, tapi yang sudah tinggal di Saudi sana bisa menunaikan ibadah haji. Ya benar lokal. Jadi kalau misalnya saya sudah domisili di Saudi Arabia atau kerja di Saudi Arabia itu bisa. Orang-orang luar negeri pokoknya yang tinggal di sana bisa menunaikan ibadah haji, tapi kalau yang nggak tinggal di sana nggak bisa. Maaf kalau boleh tanya, pendaftaran haji untuk di sini itu ibaratnya harus terkumpul berapa uang atau DP atau langsung bayar brek? Itu tahu ya, totalnya berapa ya untuk saya- pembayaran aja, bukan lain-lainnya maksudnya? Saya daftar dulu kan 5.000, tapi kan untuk tahun 2021
20 kan 39.000, nggak tahu tahun 2000. Berarti tergantung situasi nanti ya. 2001 nggak 21 nggak tahu berapa. Oh, ya berarti tergantung situasi nanti ya, naik turunnya. Nanti itu kan belum sontek, belum asuransi. Iya, itu maksud saya untuk pembayaran pemberangkatan haji aja gitu, lain dari yang semua itu. Ibaratnya kita kan kerja di sini, gaji kita berapa per bulannya gitu kan udah kelihatan, terus berapa yang harus kita simpen benar-benar simpen untuk benar-benar daftar pemberangkatan haji gitu, harus menyisihkan berapa aja pribadi masing-masing, dia mau nyimpen uang berapa, kebutuhan mereka berapa, apa harus ada target berapa tahun gitu pelunasannya. 4 bulan sebelum 3 bulan atau 4 bulan sebelum pemberangkatan udah harus lunas, soalnya kan buat pengurusan dokumen gitu ya. Tapi intinya pemberangkatan haji di sini katanya lebih cepat daripada kita kalau daftar haji di Indonesia gitu ya. Ya mesti di sini tuh kalau di Indonesia udah masuk ikut VIP, sedangkan di sini VIP itu nggak usah, setahu punya uang berapa sekarang Berangkat. 4 bulan dia punya uang, Berangkat. punya ongkos untuk travelnya langsung Tapi dapat. kalau dinominalkan ibaratnya umpama untuk berangkat yang di sini 4 bulan kurang kita lunas, kita berasa berangkat, ibaratnya kalau dinominalkan disebandingkan dengan kita kalau daftar di Indonesia itu ibaratnya kalau haji apa di Indonesia? Akbar atau plus? dengan VIP di Kok akbar Indonesia plus? dengan VIP Plus atau anu? sama VIP di Indonesia tetap lebih murah di sini. Oh, tetap. Di sini paling total ya 90 Kalau dirupiahkan Ya. aja coba berapa? Nah, iya 90 sampai 100 juta lah. Sekarang di Indonesia VIP Berapa itu loh, kalau di 200, Indonesia? Hah? 250. Oh, begitu ya. 250 juta itu setahun. Oh, yang mending daftar dari sini ya. Tapi waktu harinya sama sebetulnya ya pelaksanaannya. Ya, kalau VIP kayaknya sama, paling 23 minggu lah. Tapi kalau yang reguler kayak di Indonesia tuh kan bisa sebulan, 40 hari kan gitu. Oh, karena keterbatasan waktu kita di sini bekerja ikut orang ya di sini ya. Jadi mungkin di manage dengan Lagian kan kalau orang Indonesia kan kalau yang reguler yang sampai 40 hari kan otomatis hotelnya kan nggak sama. oh, hotelnya lebih bagus atau gimana maksudnya kalau yang di Ya sini? pastinya ya mungkin. Tapi pelaksanaannya kan sama apa yang harus dilalui semuanya? Paling bisa berapa orang? Pelaksanaannya sama ya sebetulnya, rute-rutenya sama ya sebetulnya ya. Ya Apa ada lebih banyak yang dilakukan atau ada sama, kurang? tapi aku dengar yang sudah itu ya namanya VIP ya, otomatis kan kilat-kilat, jadi yang VIP kan VIP kan. jadi yang maksudnya yang tempat-tempat yang wajib, Lebih jadi yang lebih sunah itu spesifik yang sunah dilakukan. itu, ya sunah ya di anu, tapi mungkin kan waktunya terbatas, jadi gak kayak Nah ya karena ada keterikatan kita, karena ada keterikatan kita jam kerja di sini ikut orang, ada waktu cutinya berapa hari gitu ya, mengukur Kalau dari yang dari Indonesia yang bukan VIP itu 40 hari. oh gitu gitu. Kan kalau yang ini VIP lebih mahal, lebih cepat. 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Jadi sesuai dengan jatah waktu kita cuti ibaratnya ya, maju mundurnya seperti itu. Ya tapi catatan enggak orang Indonesia pengen cepet langsung di sini daftar ya ora iso. Semua harus ada kontrak kerja. Jadi persyaratan kalau kita mau guys, kita mau daftar haji gerak cepat, kita bukan kita dari Indonesia terus kita di sini ngurus dan enggak bisa. Jadi kita harus punya ID card atau KTP, bisa kerja di sini gitu, baru kita bisa proses haji. Bukan semata-mata kita dari Indonesia, kita di sini punya apa ibaratnya semacam travel, enggak bisa ya. Kita harus benar-benar punya kartu tenaga kerja di sini gitu, kartu tenaga kerja di sini, bisa kerja gitu, baru kita bisa datang. Semua orang yang di sini itu ya namanya juga katanya orang pergi haji kan panggilan ya. Tapi ada juga yang sudah uangnya nunggu-nunggu. Nyatanya juga Nggak berangkat. kalau itu global untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat Islam kayaknya keputusan seperti itu catatan. Itu kan ya itu enggak apa ya, kadang-kadang kita juga Tergantung panggilan ilahi katakan nomor seperti itu. 1 itu visa kerja. Mm-mm. Yang kedua adalah izin dari bosnya. Oh, Kalau juga itu bosnya pengaruh tidak juga ya. mengizinkan, Gitu ya. baik. Oh, yang di sini jadi tergantung anu guys, satu ke niat ya, satu niat apapun bentuknya niat ya, tuh niat pertama panggilan deng, satu panggilan ilahi, dua niat
Lah diiringi dengan karena keterikatan kita kerja di sini, jadi bagaimana majikan merespon atau mengizinkan kita pemberangkat kita untuk haji. Baru itu juga menjadikan keputusan yang bisa memberikan jalan kita bisa berangkat haji dari sini. Dan setelah itu apapun tadi udah 3 panggilan ilahi. Habis itu niat, habis itu tergantung keputusan majikan mengizinkan atau enggak dan bisa kerja. Udah itu ya intinya. Poin-poin utama dalam kita bisa berdaftar haji di sini seperti itu. Begini, kalau Dan yang pasti ada uang. kuncinya enggak gitu, nomor 1 tuh kuncinya kalau memang nawa itu niat ya, intinya jadi puasa tidak pulang ke, ambil cutinya tidak pulang ke Indonesia. Jadi bilang sama bosnya kalau saya tahun ini cuti saya enggak saya ambil ke Indonesia, tapi saya mau ibadah. Banyak orang sini yang, Tapi orang sini ada masa semuanya bisa memahami hal itu tentang kita mau berangkat ke haji atau tentang ibadah kita, tentang kadang-kadang kan ada juga majikan yang tidak bisa memahami itu, tidak bisa menerima itu gitu. ya gimana kita ngambil hatinya majikan. Oh gitu ya. Oh gitu. Kan ya banyak. Biasanya kalau yang majikannya orang Kristen itu toleransinya tinggi. Malah lebih tinggi gitu. Oh gitu ya. Tapi ada juga orang sini itu yang mbah-mbah itu yang ngurus buku-buku itu juga. Yes, pokoknya apa cari Gusti Allah, kalau memang Allah mengizinkan, meridhoi, semua akan kun fayakun dan semuanya tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkenan, begitu ya. Begitu aja sekilas ngobrol kita pagi ini atau siang ini ya, pagi menjelang siang ya, ini bagaimana tentang kemunduran atau ditundanya acara haji untuk tahun ini. Dari saya ngobrol dengan Uti Mami, dari sebagian dari uti-uti yang mau berangkat dari haji dari sini. Jadi semuanya apapun yang terjadi, apapun yang kita terima, kita ambil hikmahnya, positifnya aja, dan semoga nanti kedepannya dalam pemberangkatan untuk yang ditunda ini akan menjadikan lebih hikmat dan bisa menjadi haji yang mabrur, amin, mabrur, amin gitu. Dan intinya semoga tetap terjaga kesehatannya, diberikan umur panjang, itu yang pasti gitu ya. Gitu. Cok nyanyi nyangoni jerene. Ya ben kok aku entuk sangu tak sangokne. Tadi dari sangu ke sangu gitu. Oke, gitu aja. Dan sekilas ini tak kasih lihat lagi bagaimana di sini itu yang dandan belum selesai. Dan ini mbak-mbaknya semakin banyak saja di sana, tapi aku nggak berani nyapa. Mungkin mereka nggak suka gitu. Gitu. Dadah. Dadah. Dadah gitu. Gitu aja ya. Nanti tak kasih lihat bagaimana lokasi yang lainnya. Sementara tak tutup dari sini aja dulu. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like and komennya juga, subscribe yang belum subscribe.